Kalau seandainya yang pernah kita pelajari, yang dulu sebelum corona itu, memang kita ada kelas namanya kelas paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran gitu. Itu lebih pada menerjemahkan, kita menggunakan dengan 3T, ya, teori, terjemah, tafsir. Itu. Jadi teori ini hanya sekedar beberapa singkat saja, tidak terlalu mendalam. Setelah itu kita menerjemahkan, kemudian mentafsiri kandungannya apa. Gitu. Itu yang mungkin pernah kita pelajari bareng Bu Nung dan juga kawan-kawan di Pasar Sofa. Nah, anak kira yang anak siapkan ini, tapi nggak apa, nanti karena masih mukadimah ya. Nanti kita pengenalan dulu pentingnya kenapa harus belajar bahasa Arab. Nah, sedangkan buku yang anak bawa itu anak kira itu bahasa Arab yang memang untuk dasar, ya, mengenal tentang ism, fi'il, harf dan lainnya, kalimah dalam bahasa Arab. Tapi nggak apa. Nah, kalau untuk memang harapannya adalah bagaimana kita paham ketika membaca Al-Quran, itu bagus. Karena memang tujuan kita membaca Al-Quran, ya, sebagai contoh, ya, ini sering kita analogikan. Sambil nunggu kabel ini masih kabelnya, saya mau share tapi belum ada kabelnya, jadi oh gitu ya, boleh. Baik. Baik. Materi yang Anda share ini masih materi perkenalan dulu ya. Materi perkenalan tentang bagaimana di awal ini supaya tujuan, goal, dan juga harapannya satu arah tujuan dulu. Kan? Takutnya kalau pertemuan pertama langsung gaspol, nanti langsung bingung. Langsung mental ya. Maka ini perkenalan dulu ya. Dan saya beri judul nih, bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Nah, dan ini bukan hanya sekedar teori dan juga wacana ya. Ini kalimat ini betul-betul harus terpatri, harus mindset dalam diri kita. Gitu. Bahwasanya everything is difficult, but nothing is impossible. Semua itu sulit tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh, ibadah itu mudah atau sulit? Mudah. Baik. Kemudian tahajud itu, ini contoh dulu, kita ngobrol santai dulu ya. Tahajud ataupun mungkin puasa Daud, ada yang puasa Daud mungkin ya dia. Itu bagi yang nggak biasa itu mudah tuh, susah. Tapi ada orang-orang yang dia Allah berikan kemampuan dan kemudahan, kemudian dia gampang untuk menjalankan. Kenapa demikian? Karena terbiasa. Nah, kemaksiatan contohnya, maksiat. Bagi ibu-ibu ini ya, yang sudah terbiasa menutup aurat, kemudian keluar rumah kok nggak pakai jilbab, ini sulit atau susah? Kagok ya, sulit. Nggak mungkin keluar rumah nggak pakai jilbab karena sudah terbiasa. Tapi ada orang-orang yang dia keluar rumah itu membuka auratnya. Kenapa dia mudah sekali? Karena sudah terbiasa. Kuncinya adalah terbiasa. Nah, bahasa Arab memang sulit bagi orang yang memang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Tetapi akan mudah kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, bahkan yang tinggal di Arab pun, dari lahir dia tinggal di Arab sampai meninggal di Arab, cuma karena nggak terbiasa bahasa Arab itu yang sekarang nggak bisa bahasa Arab. Unta itu tinggal di Arab, cuma karena nggak terbiasa. Ya. Unta itu meskipun tinggal di Arab, lahir di Arab, Masya Allah. Nah, betul kan? Tinggal di Arab, keluarganya di Arab, keturunannya di Arab, cuma karena nggak terbiasa membahasa Arab, nggak bisa dia. Betul ya. Masya Allah. Baik, ini kita ini contoh saja. Nah, berarti kalau seandainya kita ingin mudah berbahasa Arab, mudah memahami Al-Quran dan lainnya, kuncinya terbiasa, membiasakan diri. Ini poin utama kenapa Anda ambil bahasa Arab. Nah, ini perkenalan dulu Ibu-ibu. Ada gitu ya. Ini nama saya Ari ya, boleh dipanggil Ari.
Nah, anak baru 3 dan perempuan semua ya. Kalau latar belakangnya ya alhamdulillah dari lulus SD inginnya pendidikan di pondok pesantren di Gontor. Setelah itu lanjut kuliah di Jamiah Al-Imam Ibnu Saud ya di Libya kalau sebelumnya sini ya. Libya. Full screen. Ya. Ini di sini ya. Nah, ini kenalan dulu ya sebelum nanti kenalan siapa ini yang belajar nih, orang mana ya kan. Nah, saya tinggal di Pondok Cabe. Dekat loh. Dekat ya. Karena kalau hati itu sudah sinkron itu mau jauh dekat. Cuman ada tetangga ya hatinya jauh tuh nggak pernah ketemu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanannya ini mendatangkan berkah insya Allah. Baik, itu ya latar belakang ya. Yang kuliah di Al-Imam, kemudian lanjut S2 tafsir di UIN. Kegiatannya ya sekarang di rumah ada pondok tahfidz, yang targetnya 2 tahun selesai untuk lulusan SMA dan target kita harapannya tahun lalu meskipun corona itu ada 14 anak yang kita lanjutkan untuk ke Sudan gitu. Kemudian ngajar juga di beberapa lembaga termasuk di SOFA ya. Di SOFA itu kalau siang ini nanti mungkin ada pelatihan kuantum arti bacaan sholat nanti bareng sama teman-teman juga. Kemudian kalau untuk beberapa hari di SOFA itu ada pelajaran tahsin juga, ada kelas tahsin juga. Cuman mungkin belum dimulai untuk offline-nya, masih online. Baik, ini sekilas ya, nanti nggak kenal siapa ini saya yang mencari simbol. Nah, ini pertanyaannya, kenapa harus belajar bahasa Arab? Ini karena pertemuan perdana, kita ngobrol santai dulu, baru nanti pemetaannya kemana. Nah, mungkin ibu-ibu ini, ya mungkin ada yang ngaji ya, ada yang ngaji, sudah ngaji, mungkin ngajinya itu ya ngaji Al-Quran, ada ngaji pengajian yang lainnya, ngaji umum dan lainnya. Sekarang di hari Ahad jam 10 ini, kenapa memilih belajar bahasa Arab? Ya. Kenapa nggak milih bahasa yang lain kan gitu? Tentu ini punya alasan masing-masing. Karena alasan ini kalau kita nggak kita temukan nanti kurang motivasi untuk bisa hadir. Maka kenapa harus datang untuk belajar bahasa Arab? Maka masing-masing harus ditanyakan. Sama ketika saya dulu masuk Gontor itu, pertama kali masuk gerbang itu langsung ditanya, Gontor apa yang kau cari? Dan itu harus bisa menjawab. Harus bisa menjawab. Kalau seandainya di sana kita belajar di sini hanya untuk ketemu kawan, ya nanti bisa di tempat lain, waktu lain bisa. Nah, kalau seandainya tujuannya hanya untuk apa dan lainnya, maka ketika sudah mendapatkan, selesai. Nah, sekarang kita bertanya kenapa harus belajar bahasa Arab. Maka masing-masing kita harus bisa menjawab karena masing-masing orang punya tujuan dan tujuan itulah nanti yang akan ditakar sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran. Nah, secara umum ini karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka karena Al-Quran ini adalah pedoman kita, saya katakan tadi, saya keluarkan ini Al-Quran ini tadi sebagai contoh ya. Kalau seandainya mohon maaf dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Ibu Yuni mungkin di masa mudanya belum ada HP gitu ya. Ya masih belum nikah dulu belum ada HP. Mungkin HP mungkin segede paha gitu gede. Ya gitu. Gede gitu. Sekarang gitu. Sekarang sudah ada HP di zaman cucu tuh zaman anak ini. Sudah ada HP yang touch screen gitu kan. Biasanya kalau kita beli HP atau elektronik itu selalu ada apa buku pedoman atau buku petunjuk penggunaan device gitu kan, penggunaan. Fungsinya apa? Setiap kita beli laptop, beli komputer, beli HP itu selalu ada buku kan. Tujuannya supaya kita bisa mengoperasikannya. Ya, minimal kalau kita nggak bisa malas baca, minimal tanya orang yang tahu bagaimana cara menggunakan HP kan gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita pengen pun ya baca buku pedoman dengan sendiri kita kan paham. Nah, selalu disandingkan antara alat-alat elektronik itu dengan buku pedoman. Tujuannya supaya kita tidak keliru menggunakannya. HP caranya menggunakan dibuka ini dan lainnya.
Ada orang yang dia punya HP tapi nggak buka buku pedoman, sehingga HP-nya digunakan untuk ganjel pintu contohnya. Tentu salahnya. Ini contoh. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, Allah memberikan kita hidup, kemudian Allah memberikan kita kesempatan untuk lahir dan hidup di dunia ini, tidak begitu saja dibiarkan. Allah memberikan kita buku petunjuk juga, namanya adalah Al-Quran. Maka disebut Zalikal kitabu la raiba fi huda. Apa itu huda? Petunjuk. Nah, sama dengan HP tadi, petunjuk, buku petunjuk. Yang mana tujuannya buku petunjuk tadi apa? Kalau kita buka, kita baca, kira-kira paham? Paham ya? Oh, cara mengoperasikan HP. Nyalakan HP, dicas kalau HP-nya apa yang lain gitu. Nah, sama Al-Quran juga cara hidup bahagia, A, B, C ada semua. Cara bekerja yang disyariatkan, A, B, C ada semua. Cuman masalahnya, apa yang kita baca dari Al-Quran, paham betul. Ya kan gitu. Padahal tujuan membaca adalah paham. Tapi berapa banyak kita membaca Al-Quran dan nggak paham apa yang dibaca. Meskipun demikian, tetap Allah memberikan pahala di setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, meskipun nggak paham. Meskipun nggak paham. Nah, maka di sini alhamdulillah ada keinginan hadir di sini, kemudian mau belajar bahasa Arab yang kita notabene adalah belajar bahasa Al-Quran. Harapannya apa? Harapannya ya supaya ketika membaca ini paham maksud dan tujuan dari buku petunjuk. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran kan bukan hanya dibaca kan gitu, tetapi juga dipahami maknanya dan yang paling utama adalah diamalkan. Baik, syukur. Sebentar, izin sebentar ya. Saya konekkan dulu. Bu Hapsari. Oh, di sini aja dulu. Oh, apa? Baik. Baik. Malah menghingat laptop saya. Masya Allah. Saya riset dulu ya.
Baik. Mohon maaf Ibu tadi ada gangguan ya yang di online. Kita lanjutkan lagi. Baik. Ini tadi pertanyaan yang harus dijawab ya, sudah ya. Pertama karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sebagaimana yang diharapkan tadi, berharap mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab kita menambah hazanah ilmu kita sehingga ketika membaca Al-Quran nanti bisa paham. Kemudian termasuk juga sumber rujukan hukum, kan dengan bahasa Arab, kalau seandainya kita mampu dengan bahasa Arab, maka rujukan hukum semua agama syariat Islam itu adalah dari Al-Quran, Sunnah, dan juga kitab-kitab ulama gitu. Yang mana semua kitab ulama itu entah dari fikih, akidah, syariat, semuanya itu berbahasa Arab. Nah, bagaimana seseorang itu bisa memahami agamanya kalau seandainya kitab-kitab rujukan para ulama itu tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Kemudian termasuk juga yang ketiga itu bagian dari syiar agama. Ya. Artinya kalau kita belajar agama bahasa Arab sekarang ini berarti kita sedang mensyiarkan agama kita. Nah, kemudian yang keempat kita percepat aja karena mudah untuk dipelajari. Tadi ya, sebagaimana judulnya ini karena bahasa Arab itu mudah. Nah sekarang ini kunci mudah belajar bahasa Arab. Nah ini secara umum, apapun metodenya nanti, entah metode secara dasar kita pelajari dengan grammar, nahwu, sorofnya, ataupun dengan langsung praktik ke Al-Qurannya. Kuncinya sama di sini. Karena bisa jadi ketika kita mencoba memahami satu ayat, gitu kan, ternyata itu nanti akan berulang-ulang. Nah, sebagai contoh, saya ingin bisa memahami latihan dari Al-Baqarah contohnya. Ketika nanti Al-Baqarah itu nanti akan berulang penggunaannya di surat-surat lainnya. Nah, bahkan ada istilah yang mengatakan kalau seandainya kita bisa paham Al-Baqarah, itu sudah menampung hampir 70-80% kosakata di Al-Quran lainnya, di surat-surat lainnya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, tapi secara umum, kalau dari pengalaman pribadi, nah kunci mudahnya itu pertama harus punya target kosakata. Maka ada namanya istilah nanti kosakata Al-Quran itu ada. Nah, dan kita kenal kosakata dalam bahasa Arab itu dari satu dasar itu bisa punya puluhan bahkan ratusan dari satu akar kata itu bisa punya banyak turunan-turunan. Nah, kunci satu contohnya sebagai contoh kata ba. Kata ba itu ini kaf ta ba. Itu dari kaf ta ba itu dengan berbagai turunannya, masya Allah. Katib penulis, maktab meja, maktabah perpustakaan, kan gitu. Dan yang lainnya. Ya. Kemudian maktab pun bisa dimaknai baik itu meja ataupun kantor, kan gitu. Belum yang lain. Nah ini contoh bagaimana mudah bahasa Arab itu harus punya target. Nah, bayangkan kalau seandainya saya tulis di situ, seandainya satu hari itu 3 kosakata. Nah, ini simpelnya, sederhananya kan gitu kan. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua bahasa juga. Contohnya dalam Al-Baqarah, kita mulai dari alif lam mim, berarti nggak ada artinya ya. Zalikal kitab, zalika al-kitab. Nah, berarti sudah 2 ya. Zalika artinya itu. Nah, gitu. Cuman itu nanti kalau kita bahas itu tapi untuk penggunaan kata-kata mudzakkar. Kan gitu. Nanti kalau kita kenalan lebih mendalam. Karena nanti itu nanti ada bisa 2. Ada zalika, bisa tilka. Tergantung penggunaannya. Kan gitu. Nah, itu sudah kita satu kosakata. Alkitab tadi kan kita berarti 2 ya, buku. Dan banyak serapan-serapan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia kan gitu. Bisa kursi, kemudian bisa kitab tadi dan yang lainnya banyak. Baik. Nah, kuncinya tadi apa? Punya target hafalan kosakata. Kalau seandainya sehari itu 3, seminggu sudah 21 kan gitu kan. Kalau seandainya sebulan sudah 90. Setahun belajar, masya Allah. Bu Yuni ini sudah menjadi kamus berjalan di bahasa Arab nih kalau setahun apa.
Masya Allah. Baik. Gimana? Susunan katanya. Berapa ya? Saya kalau dari dasar saya ada buku saya lupa. Saya ketika waktu itu ini pernah baca, cuman karena udah nggak diulang lupa. Cuman ada bukunya itu yang tentang bagaimana Al-Quran susunannya dari ada. Cuman nanti saya bahas lagi gitu kan. Saya takut keliru menyebutkan, maka saya katakan saya lupa. Nanti lain waktu kita jawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian yang kedua, banyak latihan. Banyak latihan. Nah, latihan ini kalau saya ini bahasa Arab dasar, berarti ya bisa ngobrol. Dulu ketika pengalaman di pondok, setiap hari itu harus latihan. Nanti ketemu tembok, itu ngomong sama tembok. Ketemu ayam, ngomong sama ayam. Gitu. Betul, segitunya. Segitunya. Bahkan di tangan ini nggak boleh terlepas dari kamus. Jadi kemanapun harus megang kamus. Ketahuan sama senior, nggak megang kamus itu bahaya. Itu bisa kena hukuman. Jadi kemana-mana harus megang kamus. Karena kalau kita kan kemana-mana megang HP gitu. Ya, betul nggak apa-apa. Tapi HP ketika yang dibuka ya kamus kan gitu. Baik. Itu kalau seandainya yang menjadi tujuan dari Al-Quran, maka minimal ketika membaca Al-Quran, minimal memahami maknanya dulu. Karena kalau kita memahami maknanya kan akan bertambah kosakata. Nah, yang ketiga harus perbanyak praktek. Nah, harus perbanyak praktek. Sangat disayangkan kalau seandainya sudah capek belajar, meskipun sepekan sekali kan gitu. Cuman kalau nggak dipraktekkan, ya sia-sia. Karena kunci memahami bahasa asing yang bukan ibu kita, bahasa ibu kita, itu ya praktek. Gitu. Sampai saya di rumah itu kemarin saya coba dari yang nol betul-betul nggak paham, kemudian target sebulan, hampir dalam sebulan itu sudah cukup, tapi sebulan itu sudah ketemu. Tapi ini bahasa percakapan. Nah, dan qadar Allah memang yang di rumah itu ada santri yang hampir 90% dari Lombok. Dan anak katakan, misal seandainya engkau tinggalkan bahasa ibumu, yang bahasa ibu kita kan ya ada dari Betawi, berarti bahasa Betawi, ada dari Jawa, berarti bahasa Jawa kan. Kalau seandainya santri yang di rumah itu dari Lombok, berarti bahasanya bahasa Lombok. Anak katakan, kalau seandainya 10 tahun kamu di sini nggak pernah ngomong bahasa Lombok, kamu tinggalkan bahasa Lombok, kira-kira 10 tahun kemudian engkau pulang ke Lombok masih paham? Masih ngerti, minimal mungkin sulit ngomong, tapi minimal ngerti yang gimana, karena itu bahasa ibu kita. Nah, sebenarnya kalau seandainya bahasa Arab yang bukan bahasa ibu kita, meskipun kita sudah belajar, ya jangankan nunggu 10 tahun gitu, besok nggak dipraktekin lupa kan gitu. Ya. Saya pribadi, saya belajar bahasa Arab tuh berarti sekarang sudah kurang lebih 22 tahun. Dari mulai mondok dulu sampai sekarang, sampai kuliah juga bahasa Arab juga. Sampai sekarang 22 tahun. Ini pun kalau seandainya nggak dipraktekkan, ya, agak kagok beda. Beda ketika dulu masih ketemu syekh dan lainnya ngobrol, bahasa lancar. Ketika sekarang ada kalimat-kalimat yang terlupakan. Karena apa? Prakteknya kurang. Nah, maka kuncinya tadi, 3 tadi, minimal ini harus disiapkan, punya target hafalan kosakata. Banyak latihan dan kemudian paling utama adalah praktek. Nah, sekarang karena ini adalah pertemuan pertama, maka ini harus ada apa namanya? Kalau bu dosen itu apa namanya? Sebelum kontrak belajar gitu ya. Nah, supaya ini iya, tapi ini bukan perkuliahan ini ya, ini santai nih. Yang penting ini kembali kepada motivasi kita ya. Motivasi kita. Nah, ketika kita mau belajar itu kan jangan sampai setengah-setengah nanti enggak sampai apa yang dituju. Maka harapannya meskipun namanya manusia ya, iman naik turun itu biasa. Tapi mudah-mudahan ya dengan niat ikhlas dari Ta'ala, Allah mudahkan. Kalaulah bukan karena kemudahan dari Allah, nggak mungkin ibu bisa ada di sini. Ingin gitu. Bahkan meskipun yang online pun, kalau nggak Allah mudahkan ini nggak bisa buka laptop, nggak bisa buka Zoom dan lain. Tapi karena Allah pilih kita, ini perlu disadari, bisa hadir di sini meskipun ibu dari itu siapa Bu?
Ibu Lydia, Ibu Gladia dari Cibubur Ibu ya. Masya Allah. Ini luar biasa perjuangannya. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, mungkin sampai di sini. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit, khusus ibu dari Ibu Meta yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan dari sakitnya, menjadi wasilah mengukur dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Nah, saya katakan tadi ya, bahwasanya kehadiran kita di sini tak lain karena Allah pilih. Tadi kita sebutkan bahasa adalah bagian dari agama kita. Berarti di situ juga masuk pada hadis yang lain, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah pilih dan Allah inginkan si fulan untuk mendapatkan kebaikan, maka caranya di antara adalah Allah permudah jalan dia memahami agama. Nah, kita hadir di sini kan pengen belajar memahami agama dengan melalui wasilah bahasa Arab. Berarti kita adalah orang-orang yang terpilih. Dari banyaknya kawan-kawan SMA Ibu ya. Tapi Allah pilih beberapa orang, nggak banyak ya. Tentu kan kawan SMA banyak. Tapi yang mau belajar dan lainnya nggak sembarangan gitu. Nah, kalau nongkrong, ibu-ibu zaman now gitu kan, ibu sosialita, gitu, mudah untuk dan lainnya. Tapi nggak semua bisa hadir. Kenapa kita bisa hadir? Karena Allah pilih. Jadi perlu termasuk yang kita Zoom. Iya. Meskipun dengan segala kondisinya, ternyata masih Allah mudahkan untuk bisa hadir meskipun via Zoom. Maka perlu disadari kedatangan kita ke sini karena Allah memilih kita. Dengan bersamanya kesibukan kita dipilih untuk bisa hadir di sini. Ya, karena di waktu yang sama kan ada yang sibuk sana sini. Hakikatnya bukan sibuk. Bisa jadi karena Allah nggak pilih mereka. Gitu. Termasuk membaca Al-Quran, perlu kita sadari. Ada orang yang tiap hari bisa membaca Al-Quran. Ada juga orang yang mungkin seminggu sebulan nggak baca Al-Quran. Perlu disadari, bukan karena kita sibuk sehingga nggak sebentar bukan. Tetapi bisa jadi Al-Qurannya tidak mau dibaca oleh sebulan. Nah ini jangan sampai kita terkecoh. Banyak orang, aduh ana sibuk sini. Bukan sibuk. Tetapi bisa jadi Allah membuat engkau sibuk sehingga engkau jauh dari Al-Quran. Nah, dan alhamdulillah hari ini dengan segala kesibukannya Allah pilih kita untuk hadir untuk belajar karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Meskipun tidak nampak ya, karena memang di dunia ini kan nggak ada yang nampak. Gitu. Kalau saya nampak ini masya Allah nggak muat rumahnya kan gitu kebaikan. Tapi kita yakin hadirnya kita di majelis ilmu minimal Allah menyiapkan 4. Yakin nggak yakin tapi ini hadis Nabi, hadis saya dari Imam Muslim ya. Pertama Allah turunkan ketenangan. Itu pasti. Hari ini yang datang ini meskipun Zoom ini ada yang lagi mikirin utang nggak ada ya. Jadi tenang ya. Meskipun sudah ngaji mikirin utang lagi ya. Ya tapi minimal Allah menurunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan bagi mereka yang senang untuk hadir manusia. Kedua, hafathumul malaikah. Akan dikelilingi malaikat. Meskipun nggak nampak ya. Nggak nampak, tapi ini kita meyakini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ni'mal julasa al malaikah. Sebaik-baik teman dulu adalah malaikat. Pengen duduk bersama malaikat atau duduk sama setan ya? Tentu kita senang duduk bersama para. Dan malaikat itu bukan hanya duduk nongkrong manis seperti kita enggak. Meskipun kita tidak nampak. Malaikat itu mengatakan Allah maghfir lahu, Allah matub. Ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah ampuni terima tobatnya. Bahkan bersamaan itu malaikat senantiasa mengatakan amin wa lakal mislu. Setiap harapan kita senantiasa diaminkan oleh para malaikat supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Yang ketiga, ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingi rahmat Allah. Nah, dikelilingi rahmat Allah. Rahmat itu kan banyak ya, kasih sayang Allah itu kan banyak. Diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, kedamaian, itu semua rahmat.
diberikan anak yang soleh dan soleh yang keluarga sakinah mawaddah dan rahmatnya luas kan. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut itu orang-orang yang dia gemar ngaji Al-Quran, gemar untuk hadir belajar, itu Allah akan sebut-sebut. Kita aja contohnya, Google dia ini kalau seandainya disebut sama siapa contohnya Pak Presiden, saya punya kenalan orang Cibubur namanya Google dia, itu bangga ya. Ya. Contohnya kan gitu, contohnya Pak Jokowi, Pak Luhut kenal Google dia yang di Cibubur kan gitu, Mas. Ini Google dia bangga sekali kan gitu. Disebut-sebut nih contohnya, tapi ya apa-apa disebut ini mau ada proyek apa ini contoh ini di dunia nih ya. Oh gitu, Masya Allah. Nah ini bukan manusia yang menyebut, tapi Allah SWT. Ya. Allah menyebut-nyebut hamba-hamba yang dia senang untuk belajar agama, kemudian itu majelis taklim, mengajar Al-Quran. Nah, bagaimana disebutnya di hadapan para Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan ya, meskipun capek, tenaga, pikiran, biaya dan lainnya, mudah-mudahan ini semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka perlu ada namanya komitmen ya. Lagi-lagi ingat kalau enggak komitmen nanti ya sulit ini gitu. Mungkin kurang semangat dalam menghadiri. Termasuk yang kedua harus memprioritaskan. Ya, harus ada prioritas. Oh, mungkin setiap hari sibuk, maka harus priority. Kalau seandainya kesibukannya bisa ditinggalkan sebentar, nggak apa-apa. Nanti dijadwalkan setiap hari Ahad ya. Hari Ahad jam 10 bisa. Nggak nyampe sampai seharian tidak kan, cuma paling menjelang zuhur sudah selesai. Nah, kecuali memang nanti punya udzur ya wajar. Cuma kalau hanya encok gelinu ya bisalah sambil kan itu. Dan lagi-lagi ya bisa jadi terkalahkan dengan yang lain itu bisa jadi saya katakan tadi bukan karena kita sibuk, bukan karena yang lainnya, bisa jadi memang Allah memilih kita untuk tidak melakukan kebaikan, kita takut dulu. Tapi kalau seandainya kita yakini ya udah, kalau memang itu sudah punya udzur yang syar'i ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya masih bisa diprioritaskan, mudah-mudahan ngajinya diprioritaskan. Kemudian tentu dalam belajar ada kesulitan dan lainnya, wajar tadi kan saya katakan karena masih belajar tentu ada kesulitan. Tapi ya ada orang yang dia ternyata mudah belajar bahasa Arab itu karena apa tadi? Kuncinya terbiasa. Maka kalau ada kesulitan lain, maka jangan pantang mundur. Ya, jangan pantang mundur. Minimal kalau seandainya kita nggak paham, minimal dapat berkahnya gitu ya. Mentoknya berkahnya ngaji gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau saya ngaji rutin, pasti beda dengan yang ngajinya jarang. Pasti akan dapat gitu. Nggak, jangan sampai pantang mundur. Pasti ada yang nyangkut. Nah, minimal ya nyangkut minumannya kan nyangkut. Ada makanannya gitu nih. Masya Allah. Tapi berkahnya yakin insya Allah. Nah, insya Allah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah setelah itu harus tawakal kepada Allah. Karena niat kita ini bukan apa-apa, kita hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dua orang. Pertama, orang yang beriman, alhamdulillah sudah beriman. Tapi bukan sampai berhenti situ. Kalimat iman dalam bahasa Arab nanti boleh dicek. Semua kalimat iman, yu'minun, amanu, mu'minin itu nggak akan sempurna kalau nggak disandingkan dengan amal soleh. Sebutin aja kalimat iman itu dalam Al-Quran pasti ada sandingannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman dengan puasa, iman dengan takwa. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dengan amal soleh itu bersanding terus. Nah, ini kalau kita buka tafsirnya tentu panjang, tapi secara dasar iman orang tidak akan sempurna kalau tidak dengan amal soleh. Nah, atau sebaliknya, bukti keimanan seseorang itu kalau dia menjalankan adanya amal soleh. Kalau seandainya tidak ada amal soleh, imannya dusta. Atau mana yang lainnya,
wahai engkau yang merasa ngaku engkau sudah beriman, buktikan keimanan dengan beramal soleh. Kalau engkau mengaku iman, kok nggak ada amal soleh, berarti imannya dusta. Sama orang munafik itu kan mengaku iman, tapi nggak ada amal solehnya. Nah, maka Allah mengatakan ini iman, kemudian buktinya apa? Bukti adalah walladzina utul ilma. Di ayat tadi, yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat dua orang, iman, kemudian yang menuntut ilmu. Berapa derajat? Darajat. Allah tidak menyebutkan berapa derajat, tapi derajat, artinya tidak dibatasi. Artinya tidak dibatasi. Dan derajat ini bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ya, kita tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita. Hari ini kita mulai. Mudah-mudahan dalam majelis ini Allah ridhoi dan mendatangkan keberkahan, manfaat, maslahat bagi kita semuanya. Bisa jadi dengan hadirnya kita majelis ini menjadi wasilah. Mungkin selama sepekan dari hari dari hari Senin sampai hari Sabtu sibuk dengan dunia, sibuk dengan ngejar-ngejar dunia lainnya, nggak masalah. Bukan ngejar ya, tapi memang kebutuhan gitu kan. Nah, tapi hari ini kita warnai dengan belajar, menjalankan perintah agama, menuntut ilmu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan kita untuk hidup selama sebulan. Sepekan. Nanti perlu dicas lagi betul rohaninya, belajar lagi. Apalagi tadi tujuannya bahasa Arab memahami gitu ya. Jadi nanti siap komitmen, bisa memprioritaskan, kesulitan apapun nggak perlu pantang mundur, dan niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, ini anak kira masuknya ke bahasa Arab umum, maka saya kasih pilihan di sini gitu kan. Tapi nggak apa, nanti ini karena ini slide baru semalam jam 9.06 bikin. Nanti ini ya sekira maklumat aja. Kalau seandainya pengen mungkin bahasa Arab yang secara umum, ya nanti kita pakai buku-buku seperti ini. Ini contoh buku saja, gitu. Tapi kan tadi sudah disebutkan bahwa bahasa Arab yang kita pakai adalah yang langsung praktek Al-Qurannya, berarti ya kita langsung pegang Al-Qurannya aja gitu. Cuman kalau seandainya pengen dari dasar, memang ada buku-buku yang recommended ya, yang memang biasa dipakai di madrasah, dipakai di pondok. Dan ini bukunya dari Arab langsung, bukan buku dari Tebet ataupun dari Jaksel kan bukan. Nah, dari buku-buku ini apa ya, karena ini ada pertanyaan dari Bu Wi ya. Bu Wi bagaimana mintanya? Dari dasar? Dari dasar Ustadz. Nah, ini ada masukan lagi, Bu. Pengen dari dasar. Oh gitu. Siap. Berarti kombinasi aja ya, kombinasi. Mungkin satu pertemuan mungkin di mix gitu. Pertemuan pertama teori dasar, pertemuan selanjutnya nanti langsung praktik Al-Quran kan gitu kan. Jadi membagi dua. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Apaan Bu? Baik, bisa. Berarti kan kalau itu sudah paham apa isem, apa itu kan gitu. Baik. Saya mau tanya dulu, dari yang di Zoom ataupun yang di online, di offline ini sudah paham belum, punya dasaran bahasa Arab? Ibunya tadi udah tahu isem fi'il itu udah belum. Oh gitu. Jadi saya udah tahu sebenarnya lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya udah mencoba online ya, itu saya udah membahas sampai
Iya. Sama ya. Masya Allah. Baik, apa? Oke, berarti nanti kita mix ya, artinya nanti memang perlu dasarnya itu, ya, dasar bahasa Arab. Sehingga ketika sama tadi, meskipun sudah dipelajari, sebenarnya nggak beda jauh yang dipelajari sama Bulu dulu ya. Karena yakin masih nyambung nggak? Ada nyantalnya dikit ya. Beda kalau seandainya memang sudah punya dasaran tentang yang disebutkan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Mardiah, jadi kan sudah punya apa itu fi'il amr, fi'il mudhari dan lainnya itu bagus. Sehingga nanti tinggal ini fi'il amr, fi'il mudhari. Sehingga ketika nanti zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, kemudian ini maknanya sudah jelas. Kuncinya basar itu tadi kan apa? Tahu akar katanya. Kalau tahu akar katanya nanti bisa makna. Muhtadun berarti huda sama. Jadi muhtad orang yang terhidayahi atau orang berhidayah. Atau mahdi, berarti apa kan? Hadi, sama aja diputar-putar. Kuncinya di akar katanya. Baik. Itu ada jurusan yang bisa pas kita kayak ini di tengah-tengah contoh akan menjualkan yang berusaha tetap berusaha sama dengan tingkatan kita yang masih apa masa kedua bisa industri kayak juga ada loh waktu SD saya belajar ya baik. Saya bisa menangkap ya. Tapi memang kalau memang mau dasar, jadi kalau di Sofa sendiri, di Sofa itu kan ada memang kelas bahasa Arab, tapi memang betul-betul punya targetnya sebelum masuk pada menerjemahkan Al-Quran, memang dia, jadi menerjemahkan Al-Quran itu adalah kelas lanjutan dari yang sudah dasar. Dan targetnya itu adalah minimal satu buku contohnya. Satu buku ini selesai, maka nanti punya dasaran, mau diputar-putar nggak masalah kan gitu. Enggak, ini contoh ya, contoh saja yang umum dipakai. Nah, ini ada pertama Al-Arabiyyah lin-Nasyiin. Ini saya juga ngajar di SMA itu pakai ini. Cuman memang dasarnya kalau Nasyiin contohnya ini memang langsung ke hiwar tentang procession. Itu pun kalau saya ini dipegang orang Indonesia langsung, mungkin perlu effort lagi karena memang langsung ke hiwar. Arabiyyah ini juga langsung ke hiwar. Kalau ad-durusulullah, nah, ad-durusulullah ini betul dasar. Apa itu ini itu, kemudian 1, 2, 3, kemudian penggunaan plural singular dan lainnya. Ini baru namanya durusulullah. Cuman durusulullah ini tebal dan banyak pengulang-ulangan. Maka dari sini kalau seandainya biasa saya pakai, ini contoh saja ya. Ada namanya buku yang biasa kita pakai dulu di kantor, namanya Durusul Arabiyyah. Ini adalah rangkuman dari buku-buku tadi. Yang di situ nanti ada dasarnya juga, kemudian ya targetnya cepat, insya Allah ini pun paling ya mungkin kalau beberapa pertemuan anak-anak saya cukup ya, dengan satu buku itu, apalagi punya dasar, ini satu buku kita punya target, sehingga punya tertarget punya dasar gitu. Nah, kalau rekomendasi dari anak pribadi, mungkin anak rata umum dari nol dulu gitu, meskipun sudah saya lupa. Bu Mardiah tadi sudah jadi ustazah untuk belajar bahasa Arab kan? Amin gitu kan. Nah, itu doa dan ustazah ini guru untuk anaknya kan gitu kan. Nah, sehingga minimal anak yakinkan karena juga di praktek sering pakai ini juga. Kalau buku hijau ini hatam, udah minimal orang ngobrol sudah punya dasarnya. Gitu. Ini dasar banget, ini sangat dasar ya, boleh dikatakan ya tidak menafikan ya, mohon maaf ya, ini kita tanyakan betul-betul beginnernya lah untuk dasarnya. Durusul Arabiyyah. Ini
karena ini cetakan langsung dari pondok, saya nyari yang semisal kalau yang warna ini nggak ada, tapi warna lain ada, tapi isinya kayaknya sama. Nah, cuman untuk belinya nanti bisa dikoordinasi, saya pribadi bisa atau dari online juga bisa. Gitu. Bebas nanti. Nah, gitu. Artinya nanti kita punya target untuk dasar, kan nanti dasar ya. Jadi kalau yang pernah kita praktekkan dengan Bu Nung dan kawan-kawan dulu, memang saya rata anggap aja langsung ke praktek. Mungkin sama dengan Bu tadi yang tamis tadi ya, nggak beda jauh. Langsung kita buka Baqarah gitu. Dulu juga sampai saya lupa sampai ayat berapa, sampai 100-an juga gitu. Gitu. Baca surat Al-Mulk. Coba tahu. Saya dari nol selesai. Pas artinya pasti masih sedikit, saya ingat lanjutannya adalah malaikat tuh sampai nanya, ini pada ngasih tahu apa itu gitu, jadi kalimatnya itu mengindikan akhirnya kayak gitu, mungkin praktek yang sederhana itu bisa juga dipakai. Memang kalau kita membaca dan memaham, apalagi menghafal dan memahami itu lebih cepat. Ya. Sama. Ini lah yang pelatihan yang kita pakai ini dasarnya dari itu juga. Ketika kita baca Allahu Akbar, sholat gitu kan, paham yang dibaca dengan nggak paham kan beda, kan gitu. Kalau seandainya kita hanya hafal Allahu Akbar, nggak paham, nggak hafal. Cuman siapa yang kalau ngerti, insya Allah ngerti Allahu Akbar kan tahu arti semua, tapi memahami kandungan itu kan. Nah, berapa banyak orang yang Allahu Akbar, habis itu mikirin, aduh, gorengannya gosong nggak ya? Wah, hujan ini, jemurannya dan lainnya. Padahal baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Beda kalau seandainya dia paham maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar yang maha besar, kan gitu. Sehingga semua senang itu kecil, gorengan kecil, rentenir kecil, utang itu kecil kan gitu kan. Nah, semuanya kecil karena kita sedang mengucapkan Allahu Akbar yang maha besar. Itu bagaimana fungsinya kalau kita paham apa ini. Nah, harapannya mudah-mudahan ya. Pertama, berarti saya sudah bisa menangkap harapannya. Satu, ya punya dasarnya dulu. Kemudian setelah itu nanti prakteknya langsung ke Al-Quran. Nanti masalah surat apa nanti bebas. Mau dari Al-Baqarah boleh atau yang lain. Tapi memang beda kalau seandainya kita langsung praktek, kemudian hanya sekedar mendengarkan dengan teori. Karena saya akui, ketika saya mencoba memahamkan, kan kemarin namanya teori, tafsir, terjemah dan tafsir. Teori itu ketika kita hanya sekedar ini fi'il, ini harf, fi'il apa? Fi'il amr. Kenapa berubah jadi ini? Bingung. Perubahannya itu karena nggak ada dasarnya. Nah, tapi kalau sudah ada dasarnya, nanti insya Allah pelan-pelan, nah dengan sendirinya akan paham. Oh, ini kenapa fi'ilnya kata menjadi kutiba, jadi kata abu, menjadi kata bats. Nah, itu kan ada dasar. Gitu. Hanya rekomendasi saja. Kalau mungkin ada yang lain, kalau dari saya pribadi mungkin kalau pengen dasar banget, nanti disandingkan dengan apa? Ini kan kalau isinya, ini saya lanjutkan dulu. Kalau isinya itu, ya ini sebenarnya ada 12 bab ya, cuman anak simpelkan jadi 10 bab. Jadi hanya kan simpel. Kalau mungkin Bu Nung sudah pernah belajar hadza dzalika tilka itu simpel. Nah gitu. Karena nanti akan bersinggungan dengan Al-Quran. Kenapa menjadi hadza, menjadi hadhihi? Dzalika tilka, ulaika, hunalika ja'a Zakaria Rabbah. Kenapa hunalika? Kenapa hunaka? Itu karena ada perubahan penggeseran dari sini. Nah, kalau dasarnya sudah ada, maka di sini katakan kata petunjuk. Dzalikal kitab. Padahal di Al-Quran disebutkan apa artinya dzalikal kitab? Nah, padahal dzalika itu kenapa datang ini? Nah, ini kan kalau seandainya kita nggak bisa memahami dasarnya, bingung. Dzalika artinya itu, tapi dimaknai sebagai ini, gitu. Nah, ini nanti perubahan itu nanti supaya ada dasarnya dulu. Kemudian yang kedua bab 45 itu menunjukkan tempat. Tempat itu ada banyak. Contohnya saya di dalam kelas, saya di dalam ruangan. Di dalam itu kan ada bahasa Inggrisnya ya inside, outside, behind, between dan lainnya.
Itu sering dipakai di Al-Qur'an. Dan itu akan diulang-ulang terus. Ya. Contohnya fihi dzalika kitabul la raiba fi. Ini kan nanti akan kepake nanti. Nah, penggunaan fi ini nanti akan bersinggungan dengan kata selanjutnya. Nah, bukan hanya fi. Fi ala tahta fawqa baina janiba wara'a khalfa, kan banyak. Nah, ini baru dipelajari ketika, dan ini nanti akan bersinggungan dengan kalimat setelahnya. Kalimat contohnya al-maktabu berubah menjadi al-maktabi. Loh, kok bisa berubah? Karena ada penyebabnya, ada fi tadi contohnya. Nah, ini kan kalau nggak ada dasarnya nanti bingung. Perubahan harokat. Gitu. Tapi lagi-lagi jangan dibuat pusing juga ya. Nah, kembali ke judul kita tadi. Bahasa Arab mudah, pokoknya mudah gitu. Belum terbiasa dulu. Nanti kalau terbiasa, jadi jangan sampai mindsetnya teorinya banyak ya. Bukan teorinya, karena memang belum menyelam dulu kan. Kalau udah menyelam nanti ternyata enak, seru gitu kan. Nah, baru nanti yang ketiga, nanti ada kata ganti. Kata ganti itu ya kita baca namanya angta, angtuma. Angtum kan ada di situ Al-Qur'an. Ya. Kenapa kata ba menjadi kata bat? Amanah menjadi amanu, gua menjadi amanu, mau alif. Nah, penggunaan itu ada namanya kata ganti. Kata ganti. Ya. Yu'minu, yu'minin, yu'minun, nu'minu, amantu lah, kan berubah. Perubahan itu namanya dikata kata ganti. Nah, jadi cuma 4 ini. Kemudian setelah itu belajar bilangan. Bilangan itu ya mungkin kalau perlu oke, nggak perlu. Tapi untuk jamaknya saya katakan perlu jamaknya. Karena di Al-Quran banyak ketemu dengan jamak. Ya, contohnya mukmin, mukminun. Mukmin berarti satu orang. Mukminun banyak, gitu kan? Nah, itu masuk pada jamak. Kemudian apa lagi? Muslim, muslimun, mukminah, mukminatun, mukminat, gitu kan? Muslimat. Nah, itu perubahan itu masuk pada jamak. Ini saja isi dari bukunya itu simpelnya ini. Nah, kalau kita menggunakan yang buku ini sebenarnya saya katakan ini adalah rangkuman dari buku yang ini. Rangkuman dari buku yang betul-betul bahasa Arab semua. Enggak gudul. Ya. Itu ya itu sama itu. Itu kan dulu gua yang ini. Nah, 3 jilid. Nah, itu enggak, itu bahasa Arab semua. Cuman saya katakan itu buku pertama itu sudah dirangkum di yang ini. Jadi 3 jilid kan. Jilid pertama itu dirangkum menjadi buku yang kecil ini. Ini bukunya kecil, cuma nggak terlalu tebal. Isinya juga cuma ada 4 kelompok ini saja. Gitu. Kalau di sofa memang pakai itu. Di sofa itu pakai yang jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, contoh bukunya isinya saya buka dulu, izin share. Ini isi dari buku yang disampaikan Bu Maria tadi ya. Nah, ini yang sampai 127 halaman. Banyak. Nah, Durusulullah liqairi natikin nabiha. Isinya sama. Isinya adalah memperbanyak kosakata. Nah, memang di sini nanti diawali dengan kosakata. Nah, kalau ini kosakata ini perlu ya bagus. Kalau mau, tapi ini nggak ada guna Al-Quran, ada surat Al-Qalam ada kan gitu kan. Miftah ada nanti Al-Quran kan. Nah, masjid bahasa Indonesia kan gitu. Ini ada, ini kan dasarnya kan gitu. Kemudian cara penggunaannya ini simpelnya seperti itu. Cara penggunaannya. Boleh sama saya bisa, ataupun langsung ke online pun bisa. Begitu. Nanti saya berikan online juga bisa. Nanti harga online berapa dengan ongkirnya nanti saya kumpulkan, saya bawain juga bisa. Atau di Koordinasi Gunung langsung sendiri. Gitu.
Ya, nanti kita carikan bisa. Ini contohnya. Nah, saya lupa tadi sudah buka. Kalau aplikasinya ada juga aplikasinya, saya buka dulu. Aplikasinya simpelnya. Saya buka dulu. Bismillah. Kita kayak sedang syuting ya, syuting belajar di titik tujuan. Bentar, ini pakai aplikasi. Ini sebenarnya aplikasi untuk di Android, cuman saya buka di laptop jadi pakai tambahan Start. Namanya Durusulullah juga. Nah ini. Ya Android. Baik. Ini mouse-nya nggak ada tempatnya ini. Sebentar, saya. Jadi kalau di sini dibagi menjadi 12. Jadi 12 apa? Oh, 12. Baik. Nanti bisa di aplikasi bisa, atau nanti dari buku bisa. Tapi kalau buku bisa nyoret-nyoret nanti bisa dari aplikasi. Ini kalau itu betul-betul dasar ya, betul dasar sekali. Nah kan kalau saya mungkin dari dasar belum mengenal apa itu mudzakkar, apa itu muannats. Kalau Bu Mardiah mungkin sudah ngotok ini. Amin ya. Insya Allah. Nah, kalau ini akan dipakai terus di Al-Quran pun nanti akan ketemu gitu kan. Oh, yang tulisannya gambarnya ini. Gambarnya ini saya ada dua, mohon maaf ini. Oh ini nih ada gambarnya seperti ini di Android ya, atau gambarnya seperti ini. Ada dua. Gambarnya ini atau gambarnya ini. Iya, gontorin. Karena saya temukan ini Pak rangkuman dari buku yang Durusulullah yang dari Arab tadi yang tebal itu dirangkum menjadi gitu. Baik. Kita kembali ke tadi. Ini ya. Jadi isinya yang kita pelajari nanti memang dasar sekali. Cuman bukan dasar sekali itu artinya nggak penting tidak. Karena nanti kalau kita punya dasar, nanti ketika praktek di Al-Qur'annya akan lebih mudah. Sebenarnya saya katakan tadi bisa langsung praktik Al-Quran, cuman takutnya kalau memang pengalaman dulu ketika belajar memang belum dan lain-lain juga akan lebih cepat lupanya kalau nggak ada dasarnya gitu kan. Nah, meskipun memang bahasa Arabnya di Al-Quran itu terulang-ulang, cuma kan kemampuan kita untuk menghafalkan banyak kata itu akan lebih cepat, akan lebih melekat kalau ini kita paham teorinya. Jadi bagaimana ibu-ibu semua, apakah mau langsung ke Al-Qurannya atau mau minimal punya pegangan dulu, paket buku dulu. Nah, gitu. Jadi saya mengikuti gimana enaknya aja kita. Kalau ada bukunya seperti tadi, berarti kan tertarget, dan insya Allah itu sangat mudah sekali. Baik. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kalau gitu ya selesai. Kita tinggal komitmennya tadi ya. Komitmennya tadi supaya mudah-mudahan kedepannya Allah mudahkan untuk bisa istiqomah, untuk bisa terus berlanjut insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dari yang di Zoom ataupun yang hadir di sini? Ada. Siap, silakan Ibu Yun.
Pertama kembali ke tadi ya, kembali ke tujuannya tadi. Kalau tujuannya untuk target selesai buku tadi, kan, hanya sampai selesai target selesai buku, mungkin Anda rasa kalau hanya sampai buku saja, mungkin 2 bulan, 3 bulan selesai buku. Cuman kalau targetnya adalah bahasa Arab itu kan lebih continue terus praktiknya terus ya secapek kita gitu. Nah, kalau seandainya dicukupkan, oh sudah bisa bahasa udah lancar, ketemu syarat bisa lancar bahasa Arab, ya berarti kan ya butuh. Sebenarnya kalau belajarnya ini saya nggak mentargetkan ya, kecuali kalau memang training. Kalau training kan punya target sekian menguasai, target menguasai Al-Quran. Nah, kalau yang saat ini sih saya belum ada gambaran berapa, semampunya aja. Nanti kalau seandainya sudah dirasa cukup ya kita cukupkan gitu. Nanti mungkin ganti teorinya. Contohnya, oh teorinya cukup, kita ganti dengan yang lain. Dengan tahsin Al-Quran, contohnya. Oh dengan tahsin Al-Quran nggak apa. Dan tadi sebagaimana disebutkan nggak masalah. Artinya nanti di mix ya sambil praktek selesai nih, kita identifikasinya langsung praktek Al-Quran sekaligus dari tahsinnya gitu kan, masing-masing di corong baca, kemudian masuk di situ tahsinnya bisa masuk. Ya, gitu. Dan selama ini sih, alhamdulillahnya kalau yang di sofa, karena kita modelnya adalah kelas bukan pelatihan. Saya nggak tahu menamai ini kelas atau pelatihan. Artinya bedanya kalau kelas itu kan ya untuk mengisi kosongan di akhir pekan sehingga ada belajar kegiatan ngaji gitu kan. Sehingga yang di sofa itu mulai dari yang dulunya offline pindah ke online masih berlanjut terus gitu. Kecuali kalau pelatihan training itu biasanya kan ada buku pegangannya, dia udah selesai buku itu selesai. Kalau trainingnya ini dianggap training terus selesai satu buku, selesai kan mungkin 2-3 bulan selesai. Cuman kalau pengen berkontinu pun berarti nanti ada pengembangan lain. Itu bukan hanya di bahasa Arabnya, cuman ya di Al-Qur'annya, mau di tahsinnya dan lainnya bisa masuk. Mungkin yang lain? Ada mungkin masih belum bingung nih mau apa ya. Jalan dulu ya. Siap. Baik. Kalau untuk waktunya ya mudah-mudahan nanti jam 10 bisa dimulai. Kalau tadi kan jam berapa? Jam 10 tadi ya. Ya. Kalau pelaksanaannya berarti double ya, bisa online offline ya. Baik. Siap. Kalau bolos sehari tadinya sebenarnya permintaannya offline ya. Siap. Oh, boleh. Boleh. Semakin banyak yang bermanfaat insya Allah. Masya Allah. Fadal. Iya. Kalau perlu ini tadi, kalau memang dirasa ini perlu ya, biar menyemangati lagi ini nanti apa namanya share juga ini. Baik. Tapi bukan berarti mudah-mudahan nanti wah bisa online. Berarti Bu Mardiah online, saya bisa online semua nih, tinggal bingung aja ntar bisa online. Oh gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lumayan Ustaz, kalau ada dasar saya kasih tahu. Masya Allah.
Padahal tiap hari loh. Tiap hari saya belajar 1 jam baru DPR. Tiap malam malam sama DPR gitu. Tapi begitu baca jadi itu ya. Terus kita bikin voice note itu nanti ada nilainya, ada itunya. Maksudnya udah disiplin gitu loh. Tiap hari itu ada ujiannya. Ujiannya bisa nanti. Ini juga enggak. Ini sama pertanyaan dari Bu Wi ini. Belum dia dimulai udah ngomongin ujian aja nih. Bikin satu ya. Iya. Masya Allah. Iya. Ini dari Bu Wi kan, mungkin ada satu waktu, satu hari belajar kayak training, ada ulangannya untuk direview kan, dari Bu Wi ya. Sudah ada yang berat ini ya. Siap. Ya nanti. Siap. Masya Allah. Ngebahas kali yang lebih haknya ada PF dan dibahas. Nggak mungkin misalnya Ustaz baca ayat terus langsung tunjuk aja. Enggak, itu bukan ujian. Maksudnya fun, Jangan tunjuk. kalau dari tunjuk dari jawab. Oke, dari sekali kita dan pembicaraan maksud saya astagfirullah sekarang ini kami dari usianya sudah 52 tahun ya bisa 52 53 bisa ya 53 Siap, hari siap. ini birthday hari ini Ada yang ulang tahun, kita doakan mudah-mudahan Bu Yuni diberikan umur yang berkah, panjang umur dalam keberkahan, dimudahkan dalam beramal soleh, diberikan kemudahan dalam beribadah, dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan yang saleh dan salehah, dan kita semuanya yang mendoakan juga kembali doanya kepada yang mendoakan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Berkah insyaallah. kami merayakan dengan makan soto. Oh, ini kita tutup dulu, Jadi, ya apa ya? Berarti hari ini karena mungkin mukadimah pengenalan ya. Jadi nggak masalah kita belum masuk dalam materi ya. Atau mau langsung masuk materi kita? Gas ini. Pusing. Iya. Biar buat pengenalannya. Paling kita pulang ada sesuatu. Oh, sekarang jam berapa? Next kali ya. Oke, karena waktunya juga sudah nanggung, saya juga duhur sudah harus ke sofa persiapan untuk latihan. Jadi mudah-mudahan ya meskipun hanya sebentar. Nah besok nanti Ibu datang jam 9 lagi sini dan kita ngobrol dulu. Udah lama nih. Masya Allah. Iya. Saya tadi juga dari rumah jam 8:15. Sebenarnya mampir dulu Kalibata tadi ngambil buku jadi baru sini. Gitu. Baik, terima kasih yang sudah hadir, baik yang hadir di tempat ataupun yang di Zoom. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Allah mudahkan untuk tercapai tujuannya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang penuh dengan ridha Allah, yang mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Dan dari majelis ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
dan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah, untuk senang, gemar untuk belajar, menuntut ilmu, dan darinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu dengan ilmu tadi Allah mudahkan untuk memahami Al-Quran, dan dengan ilmu tadi Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu tadi Allah menjadikan ilmu tersebut memberikan kita syafaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wa dunya hatta al-akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma innaka istawda'naka bima 'allamtana fardudhu liman 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, afwan. Ibu-ibu yang di Zoom, saya izin pamit dulu. Lain insya Allah akan datang di betul. Makasih ya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah kita mulai tepat jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.